Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana berkat karunia-Nya kita dapat berkumpul dalam majelis ta'lim ini dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa salawat serta salam semoga terlimpah curahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tak lupa kepada keluarganya, para sahabatnya, tabi'in, itba'ut tabi'in, sampai kepada kita selaku umatnya yang insya Allah masih senantiasa setia mengamalkan ajarannya, yakni Al-Quran dan As-Sunnah. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai 4F, yaitu fun, food, fashion, dan juga film. Tapi sebenarnya pembahasan mengenai film ini juga masuk pada pembahasan mengenai fun, karena film merupakan bagian dari fun. Film itu salah satu contoh dari fun. Nah, sebenarnya ada apa sih dengan istilah fun, film, food, dan fashion ini? Jadi, ketika kita mendengar istilah 4F ini, pikiran kita langsung tertuju pada Ghazal Fikr. Maka dari itu, terlebih dahulu saya akan membahas mengenai Ghazal Fikr. Mungkin sudah banyak orang yang mengetahui apa itu Ghazal Fikr. Di sini juga mungkin sudah pada tahu ya apa itu Ghazal Fikr. Tapi saya akan membahas sedikit untuk mengulang kembali, untuk mengingat kembali bagaimana itu Ghazal Fikr. Nah, jadi musuh-musuh Islam itu merasa bahwa umat Islam sulit untuk dikalahkan dalam peperangan fisik. Umat Islam itu tidak mudah dikalahkan dengan kekuatan militer. Apalagi di Indonesia yang penduduknya itu mayoritas beragama Islam. Jadi orang-orang Islamnya itu kan banyak. Juga karena umat Islam itu mempunyai aset, yaitu jihad fisabilillah. Dengan berjihad di jalan Allah, maka orang yang mati atau terkorbankan itu mendapatkan pahala yang begitu besar, diakui sebagai mati syahid. Maka justru dengan pahala yang besar itu, umat Islam berbondong-bondong untuk mendapatkannya. Maka dari itu, mereka musuh-musuh Islam memikirkan kembali bagaimana cara untuk mengalahkan umat Islam, bagaimana cara untuk melumpuhkan Islam. Hingga akhirnya mereka menemukan sebuah cara, yaitu dengan langsung menyerang ke akarnya. Mereka tidak tampak seperti musuh, sehingga mereka bisa masuk melalui jalur yang tidak kita sadari. Mereka menghentikan serangan fisik, tetapi mereka dengan giat mempersiapkan cara-cara yang lebih baru yang tidak bisa disadari oleh umat Islam itu sendiri, yang justru akan melumpuhkan umat Islam. Mereka masuk melakukan propaganda, menanamkan nilai-nilai mereka terhadap apa-apa yang kita butuhkan sehari-hari. Inilah yang masuk pada fun, food, dan fashion. Dalam keseharian kita tentu membutuhkan makanan, minuman, pakaian, dan juga bahkan kita membutuhkan hiburan. Nah, maka disinilah mereka masuk. Ini jelas berbahaya karena dapat mengakibatkan kemerosotan moral dan akhlak umat Islam. Dan sekarang kita akan membahas bagaimana mereka masuk. Yang pertama itu melalui fun atau hiburan yang bisa berbau kesenangan. Entah itu berupa olahraga, musik, atau hal-hal lain lah yang memang menyenangkan dilakukan sehari-hari. Namun di sini yang perlu kita perhatikan, yang perlu kita pikirkan itu, hiburan itu disimpan di mana, porsinya berapa, dan hiburan apa yang akan kita pilih. Karena jika kita tidak jeli
mungkin muatan-muatan yang terdapat di dalam hiburan itu yang tidak sesuai dengan value yang ada di dalam diri kita justru akan merusak value yang sudah kita lama anut, value yang sudah kita yakini sebelumnya. Saya ambil satu contoh, ialah film. Karena seperti sudah disebutkan tadi di awal, bahwa pembahasan mengenai film ini bisa masuk ke dalam pembahasan fun. Karena memang salah satu contoh dari fun itu ya film. Nah, film yang sedang booming sekarang itu, mohon maaf ya, drama Korea ya, atau drakor. Nah, namanya juga kan drama Korea. Berarti para pemainnya itu ya dari orang-orang Korea. Yang mana itu kita ketahui bahwa orang-orang Korea itu ya jelas orang-orang di luar Islam yang tidak seajaran dengan kita. Mereka memang sengaja menayangkan tayangan seperti itu agar umat Islam, khususnya para generasi muda perempuan nih, remaja-remaja perempuan, mengidolakan orang-orang seperti itu. Orang-orang yang jelas-jelas di luar Islam yang tidak seajaran dengan kita. Kemudian yang kedua yaitu food atau makanan. Nah, mereka, para musuh-musuh Islam itu membuat makanan yang dikemas dengan cantik, dikemas dengan indah, kemudian dipasarkan dengan dipilih artis atau ambasador yang relevan dengan kehidupan remaja, kehidupan generasi muda. Ya, seperti film tadi, jelas yang mereka ambil ya orang-orang di luar Islam. Karena memang tujuan mereka kan seperti itu, untuk merusak moral generasi muda umat Islam. Maka dengan hal itu, orang-orang atau generasi muda Islam itu akan cenderung untuk berbondong-bondong mencicipi bagaimana sih rasa dari makanan yang diiklankan oleh idolanya itu tanpa meng-cross check terlebih dahulu apakah makanan itu halal atau tidak. Jadi bagaimana umat Islam itu bisa bangkit untuk beribadah kalau makanan yang mereka konsumsi saja itu tidak halal, tidak thayyib. Kemudian selanjutnya, setelah tadi fun yang di dalamnya termasuk juga film, kemudian food, maka yang sekarang yang kita bahas itu mengenai fashion. Fashion ini mengenai tentang gaya berpakaian dari ujung kepala sampai ujung kaki. Mereka menanamkan anggapan kepada umat Islam bahwa segala sesuatu yang datang dari barat itu canggih, hebat, keren untuk ditiru, keren untuk diadopsi. Tapi sayangnya, yang diadopsi oleh umat Islam itu bukan substansi kebaikannya seperti semangat belajar, kemajuan teknologi dan industrinya, kultur akademiknya, tetapi justru yang ditiru itu luarnya. Cara mereka berpakaian, cara gaya hidup mereka, juga makanannya. Memang seperti itulah strategi para musuh-musuh Islam. Mereka mempermainkan emosional. Sasaran utama mereka itu para perempuan, juga para remaja, generasi muda, generasi penerus umat Islam. Kita sebagai generasi muda umat Islam seharusnya mempunyai cara untuk menyikapi peristiwa itu. Maka dari itu, di sini saya akan memaparkan beberapa hal yang dapat kita lakukan untuk menyikapi peristiwa tersebut. Yang pertama yaitu kita harus sadar bahwa kita itu sedang diserang, kita sedang diincar dan sudah banyak menjatuhkan korban. Kemudian selain itu kita juga harus terus belajar ilmu agama. Kita harus terus memperdalam ilmu agama dari siapapun, mau dari guru, mau dari kitab, mau dari majelis taklim seperti ini. Yang penting kita itu harus terus belajar dan memperdalam ilmu agama. Kemudian yang kedua yaitu kita tidak boleh berhenti untuk belajar. Bukan hanya sekedar belajar di lembaga formal saja, tapi belajar dimanapun. Karena dengan belajar, maka kita akan mempunyai filter yang akan menyaring setiap informasi baru yang datang, setiap pemikiran baru yang datang. Kita akan dapat menyaring mana informasi yang dapat diterima dan mana informasi yang tidak boleh kita terima. Dan yang ketiga yaitu kita perlu untuk berdakwah atau menyampaikan kebenaran Islam meskipun hanya sedikit. Contohnya seperti kita sekarang ini sedang menghadiri majelis taklim. Kita itu resum materi yang sedang disampaikan sekarang. Nah, nanti kemudian kita storykan. Kan nanti otomatis teman-teman kita akan melihat. Nah, mungkin saja dari teman kita yang melihat itu, dia yang sudah menjadi korban dari serangan musuh-musuh Islam. Jadi mudah-mudahan saja dengan melihat postingan kita, mereka bisa terselamatkan dari serangan musuh-musuh umat Islam.
Kita harus perlu untuk meningkatkan kesabaran, juga untuk mengasah kemampuan yang ada di dalam diri kita, agar kita selalu siap untuk melawan serangan dari mereka. Jika mereka memiliki kemampuan yang hebat untuk melakukan penyerangan kepada kita, maka kita harus memiliki kemampuan yang lebih hebat untuk melakukan perlawanan kepada mereka. Mudah-mudahan kita semua yang ada di sini tidak menjadi korban dari serangan musuh-musuh Islam, tetapi kitalah yang menjadi pejuang yang akan melawan setiap serangan yang dilakukan oleh musuh-musuh Islam. Baik, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kita tutup saja majelis taklim ini dengan membaca hamdalah dan juga doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirrabbilalamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.